Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Agri. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Agri semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Agri semua. Nah sahabat, di sore hari ini alhamdulillah kembali lagi turun hujan ya. Dan seperti inilah situasi dan kondisi di samping rumah saya ya sahabat. Jadi tanaman anggur saya itu ketika turun hujan itu dipastikan akan terkena oleh air hujan. Akan tetapi banyak dari para subscriber atau para sahabat-sahabat Agri semua yang bertanya-tanya, kenapa kok Kak itu bisa tumbuh subur seperti itu katanya. Nah nanti ya saya akan coba jelaskan sebetulnya apa saja sih pupuk yang saya gunakan sehingga pohon anggur atau tanaman anggur yang berada di samping rumah saya ini ya, dengan kondisinya itu satu terkena air hujan ya, yang keduanya lahannya sempit seperti ini ya teman-teman, kemudian selanjutnya berdampingan dengan kebun ya, kebun kapulaga. Nah kali ini saya akan coba bongkar ya apa saja sih sebetulnya pupuknya, kemudian perawatannya seperti apa sehingga anggur saya ini bisa tetap subur seperti ini teman-teman tuh. Alhamdulillah ya, apa sih rahasianya gitu kan bertanya-tanya. Oke, sekarang kita coba jelaskan ya, akan tetapi tidak akan di sini ya karena memang situasi dan kondisinya hujan terus seperti ini ya. Nanti saya akan coba jelaskan di rumah ya, beserta saya nanti akan coba tunjukkan pupuk apa saja ya yang saya gunakan untuk merawat tanaman anggur saya ini. Oke, pokoknya ikuti terus video saya hari ini dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Assalamualaikum sahabat Agri semua. Kali ini saya akan coba jelaskan ya sebetulnya apa saja sih pupuk yang saya gunakan sehingga tanaman anggur saya itu bisa tumbuh subur ya. Video ini saya buat karena ada beberapa dari subscriber saya itu bertanya-tanya mengenai hal demikian, sehingga saya akan coba buka-bukaan di sini ya pupuk apa saja yang saya gunakan. Nah, yang perlu teman-teman tahu ya bahwasanya pupuk vegetatif yang saya gunakan itu hanya NPK teman-teman. Nih sebagai buktinya ini nih ya. Ini pupuk NPK 16. Jadi hanya ini saja ya pupuk yang saya gunakan. Dan untuk pengaplikasiannya kalau boleh jujur ya, selama 1 bulan pasca grounding itu saya belum memakai ini teman-teman. Jadi masih memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat pada media tanam seperti itu ya, sehingga mungkin ya hasilnya bisa seperti itu ya teman-teman, karena di situ saya mencoba memaksimalkan komposisi dari media tanam itu ya, sehingga hasilnya demikian. Nah kemudian apa yang saya lakukan selama 1 bulan pertama pasca grounding? Nah, yang saya lakukan hampir setiap hari ya, karena memang saya pemula, jadi kalau semisalkan saya nggak nengok kebun itu rasanya ada yang kurang gitu. Jadi hampir setiap hari itu saya cek ya keadaannya seperti apa, apakah terkena jamur ataupun terkena hama-hama lain yang dapat merusak tanaman anggur saya ya. Kemudian saya selalu cek sulurnya ya, supaya pertumbuhannya itu tidak terfokus pada sulur. Jadi kembali lagi ke pucuknya, nanti kan bakalan bagus tuh. Walaupun nanti ada sulur, biasanya kan kalau nggak terkontrol itu melilit di batangnya ya. Nah, itu kan kalau melilit nanti bisa terganggu juga pertumbuhannya ya, seperti itu. Nah jadi untuk penyiramannya saya itu tidak terlalu sering ya, hanya saja ketika memang media tanamnya itu dalam keadaan kering ya, tapi tidak terlalu kering, itu saya baru melakukan penyiraman ya sahabat. Disiramnya sama apa saja? Nah, kalau saya untuk penyiramannya itu
menggunakan air kolam ikan teman-teman. Air kolam ikan yang isinya itu ada gurame, ada ikan nila, ada juga ikan emas. Yang mungkin pengaruh terhadap anggur saya itu dari situ ya, karena kan si kolam itu mungkin ada, bukan mungkin sih, pasti ada unsur-unsur, terutama unsur N-nya ya. Terlebih kan air kolamnya itu terkena air hujannya juga, makanya hasilnya demikian ya. Kemudian untuk yang selanjutnya saya juga mencoba mengaplikasikan, kalaupun itu ada air cucian beras, saya coba berikan ya teman-teman. Saya berikan air cucian beras juga yang fresh, tapi ya yang baru yang beras yang baru dicuci. Kemudian saya ambil air cucian beras yang pertamanya ya, gitu ya. Kalau misalkan istri saya nyuci beras kayak gitu ya, saya coba ambil berasnya, kemudian saya coba aplikasikan. Dan itu pun tidak sering ya teman-teman, hanya dalam seminggu itu paling berapa kali ya, bisa 2 kali sih, bisa 2 kali ya. Ini nggak terlalu sering gitu. Nah kemudian aplikasi yang selanjutnya itu saya aplikasikan PSB teman-teman. Nah ini PSB ya, fotosintesis bakteria, untuk membantu fotosintesis daun. Ya mungkin juga dari sini juga bisa ya, bisa mempengaruhi ya, seperti itu ya. Nah kemudian untuk fungisidanya ya dan insektisidanya saya pakai Amistar Top tuh teman-teman ya. Saya pakai Amistar Top. Mungkin teman-teman bisa pakai merek lain ya. Saya ini bukan di endorse sih. Ini lebih ke ini loh yang saya pakai seperti itu ya. Nah ini Amistar Top supaya teman-teman juga tahu. Kemudian untuk insektisidanya saya pakai, kebetulan adanya Demolis, saya pakai Demolis teman-teman. Sebetulnya bisa juga pakai Abasel kayak gitu ya, atau merek-merek lain juga bisa ya. Nah untuk aplikasi funginya saya itu suka lakukan dalam 1 minggu itu 1 kali ya, 1 minggu 1 kali. Ini pun sama, ini secara bersamaan saya pakai ya, untuk 1 mili per 1 liter biasanya gitu ya, langsung diaplikasikan ya. Setelah itu nah masuk di bulan keduanya ya, waktu itu kan nah yang ninen itu pas yang ninen di Axel Break tuh. Nah kemudian saya masukkan ini nih MPK, itu pun di masuk di 2 bulan itu ya. Jadi 2 bulan pertama ya, itu tuh aplikasinya ini hanya 2 kali teman-teman sampai sekarang. Jadi selama 2 bulan itu baru 2 kali, di bulan kedua itu pun ya ini. Jadi masih jarang aplikasi ini. Kebanyakannya sih dari penyiraman dari kolam ikan, mungkin dari situ ya, pengaruh suburnya tanaman anggur saya ya. Nah yang harus betul-betul mungkin diperhatikan ya, terutama untuk yang muslim ya, biasanya saya itu selalu diawali dengan yang pertama bismillah, kemudian sambil kita merawat ataupun ya kita berada di perkebunan anggur itu, kita sambil sholawat seperti itu ya. Kita sambil nyiram pun sambil sholawat, kemudian sambil kita aplikasi fungi ataupun insek itu kita sambil sholawat. Insya Allah dari situ kita akan, di samping kita dapat berkahnya juga ya, tumbuhan kita pun akan tumbuh subur insya Allah itu ya. Makanya hasilnya seperti itu ya. Nah jadi teman-teman, untuk pupuk yang saya gunakan itu hanya seperti itu ya, tidak seperti yang mungkin teman-teman di sana banyak yang memakai seperti KNO3 merah ya, untuk pertumbuhannya sama boron juga ya, seperti itu. Bahkan oh iya, saya pernah juga 1 kali aplikasi magnesium sulfat ya. Kebetulan waktu itu ada yang kayak kekurangan magnesium gitu, saya coba aplikasikan 2 kali ya, alhamdulillah ya, kembali lagi hijau seperti itu. Nah, jadi hanya seperti itu teman-teman. Nah dan hal ini saya lakukan sebetulnya lebih keingintahuan ya, keingintahuannya seperti apa sih hasilnya gitu ya, ketika pupuk yang saya gunakan itu hanya dengan berapa gitu ya, kayak
hanya dengan NPK saja, kemudian dibantu dengan PSB ya untuk fotosintesisnya, kemudian untuk unsur N lainnya saya gunakan dari air kolam ikan seperti itu ya. Seperti apa nanti hasilnya? Nah, saya lebih ingin tahunya seperti itu ya. Nanti hasil akhirnya seperti apa sih ya? Apakah anggur saya itu akan tetap bertahan sampai nanti bisa dibuahkan atau bahkan sebaliknya? Mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman, mohon maaf ya jika dalam penyampaiannya itu saya tidak begitu jelas ya, karena memang yang saya sampaikan ini betul-betul apa yang saya lakukan selama ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf juga, silakan ya. Jadi mah kalau yang ingin sama-sama ikut percobaan seperti itu silakan, bisa buktikan ya. Yang ini mungkin akan sangat berbeda sekali ya pengaplikasiannya di tempat teman-teman, karena memang kondisi daripada daerah masing-masing itu kan berbeda ya, dari suhunya ataupun keadaan lingkungannya ya, seperti itu. Jadi setiap aplikasi pupuk sehebat apapun tentunya akan ada sedikit pengaruhnya ya terhadap tanaman itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, ini saya hanya mencoba menjawab ya pertanyaan dari subscriber mengenai tumbuh suburnya tanaman anggur saya. Jadi seperti itu ya, mohon maaf. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jika video ini bermanfaat ataupun terhibur, silakan teman-teman di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang, dan kemudian diklik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.